sawangannya ya. Itu nanti bisa untuk melakukan pengkajian ya. Jadi pertama itu mampu melakukan pengkajian, dalam hal ini adalah initial assessment gitu ya. Di initial assessment melakukan pengkajian, menemukan masalah, dan juga nanti mampu memberikan tindakan atau memberikan resusitasi gitu ya. Nah, terkait dengan yang pengkajian pertama, karena ternyata di situ teman-teman sudah praktikum dengan Pak Hakim, saya kira sudah dapat ya. Jadi di sini terkait dengan secondary survey, karena harapannya memang primary survey di sini kan berarti kita perlu melakukan pemeriksaannya survei awal ya, kondisi yang mengancam nyawa dulu kan gitu ya. Nanti kalau yang mengancam sudah, kita lanjutkan dengan secondary survey-nya untuk melakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi gitu ya. Betul ya, sehingga nanti tidak ada yang lewat, tapi yang sifatnya mengancam nyawa sudah bisa kita dapatkan dari primary survey. RW ini menjadi salah satu ya yang akan kita lakukan nanti, adalah yang harus kita dapatkan pada saat di primary survey yang akan kita lakukan hari ini. Gitu ya, jelas ya. Nah, kemarin yang dari Pak Hakim yang untuk primary survey yang terkait dengan RW, apa yang sudah diingat atau yang didapatkan? Kepalanya tidak. Ya, berarti ini terkait dengan kalau kita curiga pada pasien dengan trauma servikal, maka posisi kepala tidak boleh dengan dilakukan mungkin ekstensi ya, mungkin rotasi atau mungkin fleksi ya. Jadi mulai dari kita mempertahankan terkait dengan tulang servikalnya ya. Jadi yang ada di spinal cord mulai servikal, tolakal ya, lumbar dan sakral itu harus dalam posisi sejajar gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau mau mindahkan ya harus dengan sistem yang block roll, 1, 2, 3 miring, 1, 2, 3 angkat gitu ya. Itu. Nah, kalau yang di area servikal ini berarti kepala leher harus dipastikan posisinya netral ya, dengan inline yang nanti kita harus, jadi kalau curiga ya berarti masang ini sudah diajarkan belum? Ya, sudah diajarkan. Tapi belum cuma masang. Oh, ngukur-ngukurnya belum. Oke, tapi kemarin masangnya sudah ya. Berarti nanti yang sudah masangnya silahkan diwakili. Jadi nanti Mbak lihat saja untuk evaluasi sekalian ya. Gak apa-apa kan, ini berarti kesempatan untuk mencoba gitu ya. Oke, terus berikutnya kalau sudah itu ya, apalagi yang perlu diperhatikan. Jadi prinsipnya gini, pada saat di RW itu adalah plus, kemarin itu sudah sampaikan di kelas ya, terkait dengan kontrol tulang servikal ya. Jadi kalau kita curiga pasien itu mengalami trauma servikal, yang kita lihat dengan adanya jejas di atas klavikula gitu ya. Berikutnya kita lihat cara mekanisme of injury-nya, pasien itu jatuh dari ketinggian, atau setidaknya dia dengan jatuhnya itu sempat ada terguling atau ini. Intinya kalau saat ini yang termudah adalah trauma yang traumanya itu bukan terlokalisasi. Jadi kita bukan yang fokus ya. Kalau trauma fokus seperti ke bacok tangan, berarti kan hanya tangan saja ya. Ketusuk dada, berarti kan hanya dada saja ya. Atau mungkin ke tinju di area perut. Nah, tapi kalau pada saat ditinju dia jatuh, sempat golek ini dengan posisi ada pergerakan dari leher, itu berbeda. Kalau seperti itu berarti kita anggap sementara ini adalah posisikan dengan pada saat ada mungkin akselerasi deselerasi, atau mungkin itu kemungkinan adanya pergerakan yang bisa terjadi juga pada servikal gitu ya. Jadi nanti kesana jelas ya. Jadi RW harus selalu plusnya adalah kontrol tulang servikal. Oke. Terus kalau di pengkajian RW sendiri apa? Ya, sebelum tindakan harus selalu kita ingat, ini sudah diingat ya, kan aman penolong dulu. Kalau kita mau jadi penolong, jangan sampai jadi korban selanjutnya, itu yang penting ya. Jadi pastikan kalau di sini ada Google, ya gunakan Google-nya gitu ya. Nah, pakai ya. Jangan sewing di kocomoto. Ya. Kalau beneran ke pasien ya kita pakai ya. Terus berikutnya kalau ini ya kita gunakan sarung tangan ya, masker kita gunakan masker ya. Dan lain-lain. Itu adalah untuk sambil rekam tadi. Itu konsumsi kalian belajar ya, jangan diupload. Nanti kalau yang diupload, Bu Erna mau direkam sama Bu Arina, suruh buat video buat MOOC ya. Sampai di slot. Agak kebayang, kayak artikel kita kasih lah. Jadi emang foto Bu. Iya, gitu ya. Jadi itu. Terus yang kedua, pastikan adalah aman lingkungan. Ya, jadi kita ingat bahwa kita harus nolong itu tidak hanya di rumah sakit. Bisa pre-hospital, bisa juga intra-hospital gitu ya. Nah, ketika di rumah sakit, mungkin rumah sakit sudah kita setting ya. Dalam hal ini memang disesuaikan dengan kondisi ya, spekulasi pasien dan lain hal. Tapi ketika nanti kita berada di luar rumah sakit, kita harus pastikan lingkungan itu aman. Aman kita saat menolong, aman juga untuk korban gitu ya. Kalau masih keramaian, berarti harus
situ ada kondisi kebakaran, ada arahnya angin itu ke kita, ke korban, berarti korban harus kita pindahkan dulu. Kalau enggak nanti kemungkinan uap panas itu bisa kita hirup ya, atau mungkin juga bahkan api bisa berubah ke arah kita dan lain-lain. Itu salah satu begitu. Ya, mungkin kalau di situ ada genangan air, ada kabel, nah itu kita juga harus pastikan jauhkan ya. Takutnya nanti ada setrum atau apa ya arus di situ yang bisa untuk menyebabkan kita semakin ya. Jadi hal-hal kayak gitu harus kita pastikan ya. Jadi aman lingkungan. Baru yang terakhir adalah aman korban. Ya, jadi penolong atau diri dulu, lingkungan baru korban ya. Untuk korban di sini harus kita pastikan aman. Jangan sampai ketika kita menolong ya, karena kita tidak mempertahankan aman pasiennya, setelah kita tolong ada trauma yang lebih lagi parah ya. Jadi itu harus kita pakai tadi. Taunya ini harusnya kan kita sejajar karena bisa karbe apa dipindah. Nah itu kan setelah itu ternyata awalnya nggak ada apa-apa loh. Tadi mungkin hanya apa istilahnya ya, masih resiko atau masih belum kami masih inkomplit gara-gara kita salah jadi komplit. Itu kan bisa ya. Jadi traumanya atau frakturnya jadi harus kita pastikan dulu aman terkait. Di sini jelas ya. Oke, nah jadi tujuan yang pertama adalah mampu melakukan pengkajian. Di primer itu kan pasti pengkajian kan, risetnya ya di awal. Apa saja yang mesti dikaji kalau dari RW? Enaknya kalau sudah ada yang masuk itu gitu ya, tinggal tanya. Look, listen and feel, pinter. Apa sih dilihat? Gerakan dada. Gimana caranya meriksa? Dibuka. Ini mana gini? Ya, kalau COVID kita kan saat ini adalah aturannya dengan satu lengan ya. Kalau yang sebelum COVID atau kita yakin bahwa pasien yang kita tolong kita kenal itu keluarga kita gitu ya, kita menggunakan bisa langsung di atas itu yang lama ya. Kalau nanti yang COVID kita pastikan ini. Kalau yang lama dulu ya, yang atau kita yakin bahwa itu adalah keluarga kita tahu mereka tidak ada penyakit menular ya, kita bisa untuk seperti ini ya. Lalu itu tinggal lihat pergerakan dada. Ya, berikutnya untuk sistemnya adalah dengarkan suara nafas. Ya, suara tambahan. Jadi sini munculnya nafas ini ya, suara tambahan nafasnya. Baru di sini feelnya secara simultan kita bisa mata melihat, telinga mendengarkan, pipi ini merasakan ada tidak hawa ekhalasi atau hembusan nafas pasien. Kalau aman. Tapi kalau di COVID kan harapannya jarak kita adalah satu lengan ya. Sehingga kalau seperti itu gimana? Kita lihat ada tidak pergerakan dadanya ya, kita dengarkan ada tidak suara nafas tambahan ya, dan juga kita hawa ekhalasi pasien. Jadi ya, untuk suara nafas tambahan apa yang bisa muncul di sini? Kira-kira kalau lihat kan nanti lihat pergerakan ya bisa. Terus kalau untuk yang suara nafas yang hasil dari mendengarkan, ini kan ada dapat suara nafas ya. Gargling, snorkeling. Snoring, gargling, crowing ya. Untuk snoring berarti dalam hal ini masalahnya adalah apa ya? Ya itu semuanya sumbatan. Kalau ada suara nafas tambahan itu berarti ada sumbatan. Ya, sumbatannya adalah parsial. Kalau di awal tadi saat kita cek, biasanya kan di awal selalu cek kalau ada pasien tanpa ini kita cek dulu ya, Pak, gitu kan ya. Kesadaran. Kalau pasiennya bilang ya, gitu ya, atau apa, gitu ya, tolong, gitu ya. Kalau suaranya jelas, ya, berikutnya tidak ada tambahan suara mungkin parah atau mungkin serak, itu berarti jalan nafas pasien ini bebas. Jadi kita tinggal mempertahankan potensi jalan nafas. Tapi kalau mungkin tidak ada respon atau mungkin ini ya, terus kita lanjutkan dengan pengajian tadi itu dengan suara nafas tambahan. Oh mungkin ada suara snoring, gitu ya, pasiennya tanpa tidak sadar ada snoring. Berarti dalam hal ini pasiennya ya ada sumbatan dan sumbatan itu adalah parsial. Jadi kalau terdengar suara nafas tambahan tadi ada snoring atau ada gargling ya atau ada crowing, itu berarti sumbatannya parsial karena di sini ada sumber sumbatan ya yang masih tidak oksigen udara itu ya, betul masih bisa ventilasinya masih tetap bisa jalan ya, ada aliran udara tetapi dia istilahnya bersinggungan dengan sumber sumbatannya sehingga menimbulkan suara-suara tambahan ya. Jadi kalau snoring itu disebabkan sumbatannya adalah karena benda padat. Ya, jadi suaranya seperti orang mengorok atau orang menggigil. Itu snoring ya. Jadi contoh yang sering kalau tadi kayak pasien yang tidak sadar itu lidahnya dia akan batu yang menutup hipofaring. Kayaknya kalau ada orang tidur yang ngorok, tidurnya kan ngorok itu karena ini ya dia tutup gitu ya saluran nafasnya. Karena ada miring-miring saya kalau dia akan berkurang ya ngoroknya gitu ya. Jadi ngorok nggak atau buatan cari lek cuapet biasanya ya karena sudah ini ya. Oke, jadi gitu ya. Jadi karena sumbatan benda padat.
Kalau yang kedua itu mengingatkan dari sumbatan ya. Yang kedua itu bisa tadi ya. Kalau gargling itu seperti orang bergumul itu adalah sumbernya air cairan ya. Jadi sumbatannya itu adalah cairan ya, bisa karena darah, juga ada membantu cairan di sana yang produksinya salivasi gitu ya. Pada saat ini dia akan memilih seperti orang gitu ya. Ada yang kumur-kumur itu bukan, tapi kayak kita yang sedang pas dulu masih kecil sih ya, pas enak saja ya. Pernah nggak pas puasa awal puasa jam 12 itu di desa itu kan airnya dingin gitu ya, pura-pura bulan wudhu gini-gini bolak-balik seneng wudhu saya sampai sini bajunya gitu ya. Dulu ya nggak tahu sekarang gitu ya. Jadi itu kalau berarti gargling itu adalah karena cairan ya. Oke, yang ketiga tadi adalah Crowing karena apa di sini? Dari pembuluh-pembuluh. Iya, betul. Ya, jadi dia pada kasus-kasus tadi ada pembengkakan atau ada edema laring karena ada trauma inhalasi atau yang menghisap uap panas. Inhalation ya, jadi kayak orang yang masuk dalam kebakaran di ruangan tertutup, itu kan sering ya. Itu selain juga ada menghirup uap panas, yang harus kita perhatikan nanti kalau IB-nya adalah kemungkinan menghirup karbon monoksida. Kalau yang kita bahas saat ini adalah ketika menghirup uap panas ya akan didapatkan nanti edema ya. Di sini ada edema dari lain, suaranya akan menjadi crowing atau berlengki gitu ya, atau mungkin pakai medicine misalnya gitu. Kadang beberapa menyebut dengan tidur. Ya nanti kalau ada itu kayak crowing ya. Nah ini kalau seperti sudah crowing gitu, kalau mau kita atasi, kalau crowing dilakukan tindakan apa gitu? OPA, kamari ya. Karena kalau OPA itu hanya oropharyngeal airway. Jadi hanya membebaskan jalan nafas sampai dengan batas faring saja. Jadi kalau yang tadi suara apa namanya snoring, nah itu cocok ya dengan OPA, dengan ini masih bisa. Kalau ternyata mungkin diberikan OPA, pasiennya masih ada refleks muntah mau dipasang apa dari ininya, berarti kita bisa pilih NPA, itu masih cocok ya. Tapi kalau sudah dengan crowing, kita mau kasih OPA, NPA, lakukan triple airway maneuver dengan apa hetil jinik jotras, itu juga tidak terselesaikan karena posisinya yang kena sudah di area jalan nafas yang lebih bawah ya, di tengah dia di laringnya. Nanti harus saya kira seperti itu ya. Base pinter. Berarti tadi di situ kita bisa melihat dari lukisan filmnya apakah jalan nafas bebas. Kalau mampu berbicara dengan jelas tidak ada suara tambahan ya, berarti dalam hal ini jalan nafasnya paten atau bebas ya. Berikutnya kalau ternyata tadi masih ada sih sebenarnya pergerakan dada ya, dengan suara nafas dari hawa ekshalasinya sudah mulai berkurang. Nah, yang tadi kan maksimal ya. Untuk kita lihat itu sudah mulai berkurang, berarti ada sumbatan jalan nafas parsial atau sebagian ya. Kalau sudah nggak ada pergerakan, hawa ekshalasinya nggak muncul, nggak ada suara nafas, berarti kemungkinan adalah sumbatan total. Tapi kita cek memang ada sumbatan atau tidak, karena bisa juga bukan hanya sumbatan total, tapi memang pasien itu mengalami kardiak respirasi ya, jadi mengalami henti nafas bisa ya. Jadi nanti kita perlu untuk validasi ya, jelas ya. Jadi penyebabnya nggak ada suara, nggak ada hembusan, itu kan ya. Oke, saya kira itu dari pengkajian clear. Lanjut ya. Nah sekarang kalau pengkajiannya sudah clear, kita tadi sudah bisa menemukan ya masalahnya. Nah kita juga harus mampu melakukan penanganannya gitu ya. Kalau ternyata mungkin dengan yang kita temukan adalah saatnya tadi terdengar suara snoring, bisa ya kita asasikan dengan alat atau tanpa alat gitu ya. Kalau yang tanpa alat bisa kita lakukan dengan cara apa? Ya, hetil, jinlif, jotras ya. Berikutnya dalam hal ini biasanya kita kenal apa istilahnya 3 hal tersebut? Hetil, jinlif, jotras. Kita kenal dengan istilahnya triple airway maneuver. Ya, itu adalah hetil, jinlif, jotras. Untuk hetil dan jinlif itu lebih mudah kita kombinasi. Itu akan lebih efektif ya, dan aman dilakukan pada pasien yang non trauma. Kalau pada pasien yang trauma, apalagi kita curiga dengan trauma servikal, maka pilihlah yang jotras ya. Oke, sekarang tadi airway plus kontrol servikal ya. Yuk, siapa yang mau masak saya ajarin ukurnya dulu, nanti yang masak dipasangin ya. Untuk ukur kita bisa menggunakan istilahnya adalah gun method ya. Jadi apa ini? Gun itu apa sih? Tembakan ya. Jadi bentuk seperti pistol. Posisi yang ini perlu pakai sarung tangan nggak sih benar ini? Dulu ya. Ini penggawe APD. Ya, nanti benar kena lo cairannya pasien. Ya, jadi di
sini untuk turunnya ya. Kameramen. Kita setelah ini segera ujian ya. Ujian kapan? Besok. Semua teknis siap teman. Nah, ya gini ya. Jadi ini ukurnya bentuk seperti ini. Terus saya ini kan ada kelihatannya. Posisi ibu jari ini adalah posisi di vertex. Vertex itu apa yang membagi samanya, berarti tepat berada di tengah ya. Segitiga ini berada di bawah dagu. Berikutnya jari-jari ini adalah pertama di garis imajiner dan mandibula. Jadi gini ya, seret gini. Terus ini gini ya, di bawah sini ini kita ikutin sampai ini di atas dari titik panjangnya leher ya. Bisa ya diterima ya. Yang sana kelihatan ini. Bisa kayak ini. Ini ya, jadi ini pas di tengah, ini di bawah dagu baru ini gini. Ya, gitu ya. Ini namanya dalam gerakan ya. Jadi ukurnya gitu. Nanti kalau sudah, ukurnya kita dari atas ini karena nanti dia yang di leher ya. Jadi dari atas ini kita ukur. Kalau ternyata mungkin ini ukurannya ternyata Dipendekkan. panjang gitu ya, kurang panjang. Nah itu kita bisa ukur. Tinggal kita lepas, ini kita dorong. Ya ini kita setrek. Ada beberapa yang dia bisa langsung lebih mahal ya. Yang merah. Kalau pada saat gini tuh nggak perlu jadi tinggal diklok ya kunci kayak gitu ya. Kalau butuh kurang panjang jadi ditarik itu lebih mudah. Jadi saat masak kurang dari Tarik. kita aja ya. Kalau ini harus kita pasang dulu ya. Nah ini gini ya. Kalau awalnya mungkin panjang, nah kita begini. Nah kalau kita ukur dari sini, ini kan lebih ya. Oh ada kelebihan sekian. Sehingga kan pasnya kepanjangan. Kalau nggak pas ya kepanjangan kan bisa menyebabkan bisa ekstensi gini mungkin ya. Kalau namanya sini dipasang ini kan bersih. Ini kan pasti bergerak. Kalau terlalu pendek itu juga ekstensinya menjadi tidak maksimal. Kalau seperti ini, nah kita lihat ini kepanjangan. Jadi ini harus kita turunin. Tempatkan tadi ya pas ya. Kalau sudah pas ini kita lihat ini di sini sehingga ini kita pasin. Ini harus sama ya, jangan sampai yang sini di atas ini gini ya. Harus sudah ini kita kunci. Oke, kalau sudah kunci baru kita Asam. Masangnya siapa yang mau ini? Karena fiksasi sudah ya Pak Akem kemarin Pak ngajari fiksasi yang gini atau fiksasi yang gini? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Jadi silahkan fiksasi yang di kepala leher begini boleh. Ini yang intinya kita mau fiksasi. Cuma kalau Bu Erna secara pribadi saya lebih senang yang ini. Ini pertama kita selain bisa untuk kunci dengan maksimal. Kedua, kita juga bisa membantu teman pada saat masak. Jadi kalau seandainya pada saat masak, ini kemarin diajarin pakai sapuan dada ya. Biasakan ini jangan di bawah, ya. Karena kalau di bawah pengalaman, apalagi kalau ngolongnya itu ada rumput-rumput kelat-kelat kene ya biasanya ya. Ini kan sudah gini ya. Atau kalau nggak rata, gitu, jadi kita posisikan ke atas gini aja atau minimal lurus, masuk sedikit ya. Nah kalau seperti ini seandainya awalnya begini ada sapuan begini. Nah kan gini ya, ini kan tegang ya, tapi kan karena nggak. Nah kalau kayak gini sudah pas, ini kan sahabat dada ini baru kita bantu. Ini yang di sini kalau sudah mau dipasang kita lepas lagi kita bisa bantu, gitu ya. Jadi kita pakai sapuan, betul ya, pakai sapuan dada lah kemarin istilahnya ya. Jadi nggak langsung, nanti kalau gini langsung itu kadang nggak pas. Nah, ini kan bisa dipas. Nah, ya, masih masak. Tanya sudah kan? Ayo silakan sambil latihan. Iya. Sapa ya? Oke. Sama siapa? Halo, ya silakan. Saya kira Anis nggak ngantuk. Sebenarnya pembelajaran orang dewasa itu nggak boleh nunjuk ya. Harus siapa yang boleh ditunjuk ketika dijadikan mungkin dapat reward, dapat punishment, kalau gue, orang ini cewek gitu ya. Sebenarnya begitu. Kalian nggak tahu kan ya PUD ya pembelajaran orang dewasa. Boleh silakan membeli lupa boleh. Gantian wes ya dulu no kan dua orang jadi kan beranak itu kan hanya untuk ya dua orang ya beranak itu kalau seperti tadi juga akan bergerak tadi kan harusnya cuma nunjukin kalau beranak seperti ini itu kita bisa cari yang bantu maksudnya gitu tapi yang masang diharapkan kita dalam minimal dua orang biar bisa memastikan ya mempertahankan fiksasinya ya oke yuk. Ini karena memang banyak seni ya. Kalau Berna senengnya itu bawahnya megang gini, sininya yang sapuan dada dari bawah. Ini diperhatikan dulu saat masuk, pastikan nggak usah terlalu panjang dulu, tapi bisa kelihatan nanti biar nggak gimana. Sapuan dada itu dari sini dulu. Jadi masuk dulu dari sini. Nah, berarti betul ya Berna juga turun gimana dari sini set. Pas ya. Tapi ini taruh dulu di bawah sini sehingga nanti. Nah, bantu gitu. Oke.
Ditaruh gini. Nah ini Sabta bisa langsung bantu lepas gini, tekan gini. Baru yang di sini Dewi ya bener ya? Siapa? Amin. Nah ini kurang anu tadi ya. Kurang ininya. Batu serta kulit batu untuknya pada saat pilih fiksasi antara biar pas biar nyaman gitu ya, harapannya tetap nyaman di pasien. Oh ya wes, itu ya. Jadi satu fiksasi ya, intinya adalah bagaimana modelnya. Yang penting kita mampu memfiksasi bahwa leher kepala itu tidak bergerak. Yes, gitu. Jelas? Ada yang mau nyoba lagi? Ya oleh kaya tapi kok pendek sepanjang kita ngompet ada sih begitu, tapi kok kayaknya kalau saya bayangin kepalanya orang terus dikepet pakai kaki gitu ya, jadi lagi kita benar-benar sendirian ngempet kaki satu masa, tapi kalau masih ada temennya kayaknya ya kita hargai ya, pernah melihat ya. Jadi yang penting adalah kita bisa memfasilitasi ya untuk banyak silah kempet namanya ya. Sudah yang sini ya, jelas ya. Yuk, kita lanjut. Mau sekalian melakukan boleh. Nah, untuk yang hetil kemarin gimana? Sudah diajarkan juga? Sudah. Nah, yuk silahkan. Hetil. Jadi, hetil dulu. Siapa? Ya, boleh. Siapa? Langsung Sabta juga boleh. Di sini ya. Bisa sudah ujian ya, Bu ya. Ya, jadi membuat ini, dilihat tadi ya saat kita tengadahkan, kita buat kepala ini ya, kita dorong ke belakang, kan ini ada pergeserannya, makanya tidak boleh kita lakukan cili ventil pada pasien yang kita tuliskan trauma servikal karena terjadi proses terjadi ekstensi ya, yang bergeser. Oke ya, hindari neck lift ya. Dia pernah dia melihat ada bulat yang begini, nah itu nggak boleh, itu yang neck lift ya. Jadi cukup kita begini saja. Kalau seperti ini ada kalaupun ada nampak tangan di sini, udah tangan ini lebih nyonggot loh. Karena yang mau mengerjakan sebenarnya sini ya. Kalau ini nggak apa-apa ya. Gitu ya posisi. Itu adalah hetil. Kalau yang chin lift, kalau kombinasi boleh, itu memang lebih efektif ya. Saya ditambah kombinasi. Tentunya ditaruh. Ya kita ya, ada banyak ini, tetapi salah satu yang kita upayakan pertama kita belajar, nanti kalau berikutnya banyak sini ya, itu kita gunakan 2 jari. Gunakan 2 jari, jari telunjuk dan juga jari tengah ya. Terus yang kita tekan itu adalah tulang kerasnya. Karena kalau kita tekan tulang lunak seperti ini, tutup ya, dari Sabta ya. Jadi kalau untuk ini adalah posisinya ya, jadi gini ya, kita bisa menggunakan 2, nanti kita optimalkan dengan 1 ibu jarinya. Jadi seperti ini, boleh di sini, boleh di sini ya. Kalau gerak senang di sini kita angkat begini, yang sini bantu. Ya, jadi dengan begini, ini nanti akan kalau begini kan terangkat ke atas. Nah ini kita maksimalkan dengan buka. Ya bisa seperti ini. Jadi 2 begini, 5. Kalau mau dengan kombinasi akan lebih efektif. Biasanya kalau seperti ini kita dari samping ya, bukan dari atas ya. Jadi dari samping. Hetil, kita akan lebih efektif. Hetil, ya, jadi terangkat, tidaknya terangkat. Kita bantu. Itu lebih baik kombinasi. Cuma memang risiko ada pergerakan sehingga tidak disarankan pada pasien yang kita curigai dengan trauma. Kalau untuk yang jotras, ini ya, membuat apa? Mandibula lebih ke atas ya. Sehingga yang bergerak hanya mandibulanya saja. Leher akan tetap pada posisinya ya. Jadi ini yang kita angkat, ini kan mandibula. Yang segitiga sini namanya anulus mandibula ya. Belakang ini adalah ramus atau join mandibula. Jadi yang kita angkat adalah ramus mandibulanya atau join mandibula. Jadi posisi silahkan. Boleh di sini, boleh di sini, ya intinya adalah kita angkat ini. Nah, lihat posisinya dia lebih ke depan, 2 ibu jari bisa membantu. Ya, kalau kita lihat leher di sini nggak ada yang bergerak. Jadi kalau sini ya, yang angkat hanya ini saja. Bukan mandibula. Nanti kalau mandibula yang kita angkat ini jadinya. Jadi yang ini adalah kita angkat di sini ya. Nah, gitu ya.
Ini kalau mau ke milik kita sendiri tapi sulit ya, kalau itu sakit banget ya. Ya kita gimana ngangkatnya, di mandibula lurusin dulu, telusurin sedikit sekitin atas, sedikit ke belakang kan ada kayak sambungan itu ya. Kita angkat itu ya, kalau kita pegang gini sakit. Nah itu ya yang kita buka lewat situ. Nah, kalau ini kita posisinya di atas. Kalau etil chinlin lebih efektif kita di samping ya. Tapi kalau ini adalah di atas. Tapi kalaupun mau dari atas ya nggak apa-apa. Seandainya kita mau memberikan backing, posisinya di atas itu kan bisa ya chin lift langsung bisa jadinya. Jadi kalau mau memberikan nafas buatan dari samping ya boleh. Oke, jelas ya. Oke, nanti silakan dicoba untuk yang chin, terutama yang jotras, itu dulu latihan. Kalau yang etil chin lift itu semua boleh. Nama ya. Oke, karena ini perlu nanti harus ngangkat, enggak nanti sentuh gitu ya. Ini harus sampai dislokasi di latihan jotras ini. Ya, oke. Terus, nah ini ada juga ya yang kalau ini tadi adalah kita mau membuka karena dia snoring ya. Kalau seandainya yang muncul adalah cairan, terdengar gargling ya, suction belum datang, apa yang bisa kita lakukan? Finger swab. Gimana caranya finger swab? Kita siapkan kasa. Terus berikutnya ini anu aja kalau sudah belajar terus kita gunakan dua jari ya, jadi jari telunjuk dan juga jari tengah. Kasanya kita lilitkan. Kita bisa untuk mempermudah dalam membuka mulutnya korban, bisa mengeksplorasi dan juga nanti untuk ini lebih kata ya, lebih maksimal ya, kita bisa menggunakan dengan cross finger. Jadi kalau cross finger kalau ya tangannya gini terus buka ini ya, jadi gini. Nah, yang atas itu narik ini ke atas, yang sini bawah ya. Jadi kalau seandainya ini tidak kaku seperti ini mulutnya ini kan bisa buka gini ya, jadi yang gini seret. Nah, gini. Nah, yang sini nanti buka atas, yang bawah. Kalau sudah kita bisa eksplorasi sekalian ini ya, kita buka seperti ini ya. Harapannya kalau di situ nanti ada cairan atau apa itu kan cairan akan nyerap di sini gitu ya. Jadi kalau sudah kita shred, kita buka, kita lihat ini nggak bisa ya supaya sampai ada santo ya, ya. Nah, bikin shred, buka, ini kita masukin, kita sambil lihat ya. Nah itu nanti kita bisa untuk sini ya, nyerap di sini. Kalau sudah kita buang, kalau masih ada bisa kita nyerap. Tapi kalau di situ ada benda padat yang saat ini kita masuk, kita tidak yakin ya bahwa bisa untuk ambil atau bahkan kita akan cenderung memasukkan, maka mending pasien ini kita miringkan saja. Ya, kalau belum ada alat. Karena nanti kalau dibiarkan tidak sadar, terlentang itu risiko aspirasi. Tapi kalau dengan dimiringkan itu kan tidak ya. Jadi selain dia berusaha mengalir, saya juga dia tidak akan masuk ke jalan nafas. Makanya kalau ada pasien-pasien yang kejang dengan jantung maut itu kan wilayah tempat datar dan miring ya. Kita biasanya nanti bisa lihat ya, sampai itu mencegah terjadinya aspirasi. Gitu ya, jelas ya. Oke. Terus sudah ya berarti ya yang tanpa alat ya. Yang selanjutnya adalah yang dengan alat ya. Untuk dengan alat berarti ini semua sudah kenal nama-nama alatnya ya. Nggak perlu lagi ta'aruf ya. Nggak perlu kenalan ya. Ini yang namanya apa? Opa. Opa ini dipasang saat kapan? Ya. Terus berikutnya atau mungkin ini ya yang dia berisiko untuk terjadinya ya, ada beberapa yang orang mungkin belum snoring tapi sudah posisi tidak sadar biar jalan nafas seperti itu kan. Oke, tadi saya itu snoring salah satunya. Terus indikasinya kontraindikasi apa ya yang tidak boleh ya kita pasang opak? Ya maksudnya kalau itu kan berarti kebalikan aja toh. Tapi enggak, ini boleh kita pasang jika pasien atau mungkin jangan sekali-kali kita pasang jika pasien masih ada apa? Atau aman dipasang pada pasien apa harus menulis? Pasien yang sudah tidak memiliki refleks muntah, ya. Di pasien yang tidak sadar. Kalau pasiennya masih sadar, maka dilarang untuk masang OPA. Karena nanti kalau kita berikan orofaringal aerodia, kita masukkan pasiennya bisa muntah, bisa terjadi aspirasi. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita dapat, oh iya pasiennya ini perlu kita bebaskan jalan nafas, sebenarnya pembebasannya bisa OPA, bisa MPA, atau begininya. Tapi mau dipasang OPA loh, kok pasiennya masih saat itu ada refleksnya, refleksnya masih positif. Berarti
pilih yang lain, kita pilih mungkin NPA, gitu ya. Jadi ini aman kalau sudah mengindikasi dibebaskan jalan nafas, kita cek dulu, boleh nggak kita pasang. Kalau dia sudah memang tidak ada refleks muntah, pasiennya tidak sadar ya, maka kita lanjutkan pemasangan, gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya sudah kita pasang, terus apa yang kita lakukan? Pasien kita posisikan ya, posisi supin seperti ini, terus dilanjutkan dengan mengukur. Mengukurnya dari mana ke mana? Dari sudut mulut atau sudut bibir, kan kalau di sini ini situ ya, intinya dari sudut mulut di sini sampai dengan cuping telinga atau tragus ya. Jadi caranya bisa begini. Nah, ini kita dari sudut mulutnya kita arahkan ke sini ya. Atau kalau dari sini ini sini sebelah sana. Nah, ini dari sudut mulut ini arahkan ke tragus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dari tengah mulut di sini sampai dengan anulus mandibula. Ya, jadi kalau ada yang mencoba mengukurnya dari sini, berarti bukan di tragus atau cuping telinga ya, tapi dia akan diukur di sini. Ya, anulus mandibula. Ya, jadi sampai di sini. Nah, sama kan ya? Jadi, jelas ya, ukurannya diharapkan pas. Karena kalau ukurannya semakin pendek, lebih pendek, pada saat masuk dia nggak akan mampu mencapai di faring, sehingga tetap belum bisa menepaskan. Tapi kalau ukurannya terlalu panjang, dia akan melebihi dan posisinya begini ya. Kalau dia nekukin kan bisa malah menjadi sumbatan. Ya, jadi harus dipastikan pas. Masangnya biasa, bisa jadi kan? Ya, yuk. Masangnya, tuh balik. Nah, ya, masangnya adalah menghadap ke langit-langit. Kalau sudah nata palatum atau langit-langit baru diputar 180 derajat. Jadi ya, yuk dipasang ke atas. Kalau sudah putar, baru berikutnya masukkan. Oke, kalau seperti itu ya, jadi mengarah ke atas ya, hadapnya ke atas, ke arah langit-langit. Kalau sudah nyampe baru diputar 180 derajat. Boleh difiksasi apa enggak ini? Enggak boleh ya? Boleh ya, nggak usah difiksasi. Karena apa? Pasiennya nanti kalau dia sudah mulai sadar, ya, biasanya kan ada sesuatu itu akan ada lidah dorong-dorong gitu ya. Kalau di bahasanya Bu Era itu mandal. Pernah nggak mandal? Dengar ya, mandal, dilatih mandal, dilatih jadi dorong-dorong. Nah, kalau dengan tidak difiksasi kan dia akan semakin maju ya, sehingga muntah tidak terjadi. Tapi kalau sudah mulai sadar didorong-dorong di plester kan berat, takutnya muntah. Jadi kalau pada yang tidak sadar ini kan aman ya, jadi tidak sadar tuh nggak mungkin narik-narik juga kan ya, jadi nggak usah difiksasi ya. Oke, itu yang pertama. Jadi OPA boleh pada pasien yang memang tadi ada sumbatan jalan nafas, berikutnya dengan kondisi yang tidak sadar atau tidak ada refleks. Jadi ya, yang selanjutnya itu ini harus nanti ini cukup penting ya. Nih, ini namanya apa? Apa ya Bu? Belum sampai sini ya, kemarin pengajian aja ya. Belum. Ini namanya adalah NPA. Oh ya, ini nasopharyngeal airway. Ya, ini kalau tadi ternyata ada sumbatan jalan nafas, tapi pada saat kita mau membebaskan lewat mulut, pasiennya kok masih ada refleks muntahnya. Maka kita bisa pilih ya, kita masaknya adalah melalui hidung. Bisa kelihatan ya? Kelihatan nggak sayang? Kelihatan ya? Karena saya nggak bisa ngintip. Kelihatan ya ngintip ya. Ya, jadi kalau untuk NPA ini ya, selain tadi mengatasi sumbatan parsial, kita bisa untuk bebaskan. Yang kedua adalah harus kita pastikan pasien ini terbebas dari fraktur basis krani. Ya, jadi tidak boleh kalau ada fraktur basis krani itu adalah fraktur pada dasar tulang tengkorak. Mungkin nanti akan masuk BYT ya, trauma kepala ya. Itu salah satunya kan ada basis krani di area skul bagian tengkoraknya ya, apa namanya? Ada kalau yang ini kan kalvaria, nah ini yang di belakang. Ketika ini ada frakturnya, itu yang intrakranial akan berhubungan dengan ekstrakranial sehingga cairan cerebrospinal itu bisa keluar. Ya, nanti kalau kita bisa lihat apa salah satu tandanya keluarnya cairan cerebrospinal ya, mungkin darah melalui hidung. Lemek darah tok tapi bukan karena vagus krani, biasanya kan mimisen yo, epistaxis. Nah, kalau ini enggak, nanti kadang bisa kita cek kalau pakai kertas itu dia ada ini ya. Dia dengan cairan ya. Namanya apa kalau yang keluaran cairan cerebrospinal melalui hidung? Rinore ya, jadi ada rinore. Nah kalau sudah ada itu nggak boleh.
cairan cerebrospinal ya keluar melalui telinga, namanya otoring. Kalau kayak di hidung, di telinga, ditambahi ada pendarahan, itu namanya nanti bladirinori, bladiotori, gitu ya, kalau disertai dengan pendarahan. Atau juga bisa muncul ini ya, mata pandang. Kalau melihat nggak lama-lama berarti kok biru kayak ini, berarti itu kemungkinan ya, itu juga ada faktor di sana ya. Ini kita kenal dengan istilahnya adalah Brill hematom ya, atau raccoon eyes ya. Nah, ada kebiruan juga di belakang sini. Nah, ya, ini kita kenal dengan istilahnya ventral sensi, area medianya. Kalau ada tanda-tanda yang kita curiga dengan fraktur basis kranii ya, maka haram memasukkan apapun melalui hidung. Oh, pasiennya butuh didekompresi itu tadi, mungkin pasien yang dia jatuh kecelakaan karena keracunan, mungkin alkohol, harusnya kan dia dilakukan lavase lambung. Itu tidak boleh lewat hidung, mas Gini. Makanya nanti pakai lambung ya, jadi pakai OGD, orogastritis. Ya, oke, ini sudah nggak boleh. Tapi kalau ternyata aman dari tanda itu, kita bisa pasang, ya, pasang NPA. Kalau sudah dipastikan indikasinya aman, ya, kalau indikasinya sudah aman, kita posisikan pasien seperti ini. Lalu kalau mau kita pasang harus kita ukur. Kalau NPA, maaf Kopahe, kemarinnya bayi diajarin ya? Belum. Nanti kalau yang bayi, biasanya kita tambahkan itu ya, spatel ya, kalau opa juga. Kalau pada bayi, karena bayi itu kan parutnya masih lembut ya, masih rapuh. Ya, nah itu kalau mau apa namanya masak itu tidak boleh yang super kalau pada begini ya. Jadi kita siapkan sup di lidah, dalam kesempatan di sini. Lidahnya kita buka dulu seperti ini. Kalau bayi masaknya langsung gitu. Kalau pada bayi, ya, jadi langsung. Karena nanti khawatirnya kalau dengan posisi pasang begini, itu pada saat kenai parutnya khawatirnya ada trauma. Ya, tapi harus nambahin lagi. Balik ya. Nanti kita pakai waktu. Tapi besok teman-teman ujiannya adalah dewasa. Yang dewasa. Yes, balik. Nah, ini kita ukur ya. Kalau yang opa itu kan nggak perlu pakai diameter karena mulutnya besar ya. Tapi kalau untuk NPA ini kan hidung itu ukurannya kecil, jadi kita harus ukur panjang dan juga mengukur diameternya biar bisa masuk ya. Jadi kalau untuk yang lebar apa namanya diameternya biar bisa masuk, kita menggunakan ukuran jari kelingking korban. Ingat ya, jari kelingking korban bukan jari kelingking penolong. Ya, saya penolong loh. Apa jenenge saptar be, siapa ini? Enggak ada jempolane korban ini ya. Jadi itu jadi jari kelingking korban. Ya, kalau sudah baru diukur panjangnya. Untuk ukur panjang itu adalah dari puncak hidung sampai dengan ke tragus tadi. Ini kurang panjang sebetulnya ya. Nanti mengukurnya begini. Nah, sampai dengan sini. Ini kurang panjang. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Setelah kita ukur, kita cek ya mana hidung yang bisa untuk kita pasang. Ya, setelah kita pastikan di situ, kita lihat lagi dalam apa namanya ini ya. NPA itu ada irisan ya, perhatikan ya, itu kan dia ada irisan begini, itu juga ada aturannya, itu kan meges ini ya. Nah, kalau ini kita lihat ini adalah septum, ini sebenarnya septum nasi ya, ini ya yang membagi kasus nasi kanan kiri di septum seperti ini. Kalau kita mau masang itu adalah arahnya begini, ini yang normal ya, jadi kita arah gini seret. Nah, irisannya gini itu ya, paham ya, irisannya gini arahnya gini ya, oke. Karena nanti kalau seandainya seperti ini, nah kalau kita pasang gini dia kan kemungkinan loh bisa bersinggungan gini ya. Nah ini bisa. Nah walaupun sebenarnya ini tuh ya wis digawe aman ya, elastis gitu, tapi kan kita tahu bahwa pembuluh darah hidup kita itu rapuh ya, panas ya, distaksis ya. Kadang sih untuk nemen ini ya, begitu ada darah ya titik loh, kadang kan juga gitu ya, sehingga takutnya nanti dengan sensitif dan ini nanti bisa timbulkan darah, sehingga posisinya begini. Bisa kelihatan ya, ini ya. Ini kita bayangkan ini septum hidung, karena hidung kiri ya. Kalau ini kan toro ya. Nah, jadi kalau gini kan tersipu. Nah ini, ini kiri ya, kirinya ini adalah normalnya. Jadi kalau kita mau masang di sebelah kanan itu bisa. Kalau seperti ini, kita masukkannya langsung saja begini. Arah irisan ya, dekat ke kanan. Nah ini kita masuk saja begini, masuk terus ya. Kalau seandainya mau di sebelah kiri ya, ini tetap arahnya harus kita perhatikan.
menghadap begini. Nah, kita masukkan dulu. Oh, ada yang lewat kan tadi jeli. Amin. Ini harus pakai jeli ya. Jeli kita masukkan kalau kanan gini. Nah, kalau yang kiri itu begini. Tetap ya arah irisannya, tapi karena ini jadi ke atas gitu ya. Nah, apa-apa kita masukin dulu. Kalau sudah mulai ada tahanan seperti ini, kita putar. Dan melewati satu. Baru berikutnya kita masukkan lagi. Coba ini situ bisa ini. Kan ini. Nah, ya. Yang ada tahanan kanan aja nggak apa-apa. Ya nanti dimasukin gitu sampai dengan batas ya. Sini sesuaikan kita juga. Oke gitu ya. Jadi itu kan di pertama pokoknya teman-teman ada tablu ini boleh nggak ada apa ini kasihnya tempat apa gitu ya. Itu yang harus dipindah. Oke, last. Terus nyopotnya tinggal ditarik aja. Sama, opa juga gitu ya. Opa tadi yang awalnya masang begini, dimasukkan begini ya. Kalau nanti kita mau nyopotnya sudah gini aja, nggak usah dibalik ya. Nah, lepasnya gitu. NPA juga gitu. Lepasnya tinggal seret, kalau lepas kan udah nggak perlu ini kan tinggal tarik aja. Kalau masukin kan harus lepaskan harus gini. Sudah ya. Oke, yang berikutnya kita tarik ke kalau sama api-api. Nah, ini ya, kalau seandainya sumbatannya itu adalah cairan, berarti kita gunakan suction. Di sini jangan salah ya, kalau ini NGT ya, saksinya. Ini ada yang rigid, ya. Ini ada yang seperti yang biasa kita gunakan ya. Dipastikan otak di moro-moro ya. Ya, jadi yang ini harus kita pastikan dibuka dengan apa namanya mesinnya ya, dan mesinnya juga harus nyala. Kalau ini tak ya ini ya. Jadi nah ini kalau yang rigid ini buat apa kira-kira? Apa sih yang bedakan kok harus satu? Gimana? Kalau yang ini ya seandainya dari seandainya ya dia darahnya itu ada kayak sel-sel buan-buan. Nah kayak gitu kalau masuk di sini ini kan dia nggak bisa, dia kan lebih kecil ya. Kalau ini hanya kayak saliva atau hanya sekret itu masih bisa menghisap ya. Tapi kalau yang ini kalau besar dia bisa juga nanti kita anukan ya, apa namanya? Kita untuk yang namanya ada sel-sel, ada apa namanya yang kecil bisa ya. Kalau ini yang jadi lebih kental bisa menggunakan. Saat suction masih ingat ya prinsip suction apa? Dari bersama lagi. Berarti kalau kita melihat secara itu apa? Prinsip suction adalah 3A. Ya, 3A lagi. A pertama itu adalah atraumatik. Ya, jadi kalau pada saat suction jangan sampai menyebabkan trauma. Jadi kalaupun seperti ini kita mau suction terus nempel mukosa langsung tutup aja ya. Itu juga menyebabkan trauma karena pada saat kita narik bisa juga menjadi cedera ya. Jadi kalau pada saat yang pakai ETT atau pakai tracheostomi untuk dikasih cedera itu dengan apa? Saat masuk notok di karina, tarik sedikit kan gitu ya, baru dinaikkan tutup yang atas. Nah, itu adalah menyebabkan trauma. Atraumatik. Yang kedua adalah apa? Asianotik. Hindari untuk terjadinya sianosis ya. Dengan cara apa? Tadi disampaikan suction itu nggak boleh lebih dari 15 detik, hanya 10 sampai dengan 15 detik. Karena pada saat kita suction yang terpisah tidak hanya sekret saja, tidak hanya cairan saja, oksigen juga ikut terpisah. Sehingga pada saat posisi masuk itu harapannya jangan menghisap dulu. Kalau sudah notok tarik sedikit untuk menghindari trauma, ya. Berikutnya baru kita putar hanya 10 sampai dengan 15. Langsung tarik ini toh ya sambil putar biar kita tapi 10 sampai dengan 15 detik saja ya. Jadi untuk kan di sini kan banyak lubang-lubang, ini harapannya bisa ini gitu ya, salah satu di sana. Juga untuk mencegah asianotik ya, sebelum suction, sesudah suction selalu diberikan oksigenasi. Gitu kan ya, itu juga untuk mencegah. Oke, yang berikutnya adalah asepsi. Ya, jadi untuk yang di asepsi di sini kita sesuaikan kalau prinsip steril ya kita harus benar-benar steril, terutama yang megang kateter suction. Kalau yang kiri boleh kita mau pegang, tapi yang kanan itu harus benar-benar
steril ya. Tapi kalau untuk membersihkan cuma mulut hidung itu nggak harus steril, bersih boleh ya. Gitu ya, jelas ya. Jadi 3A prinsip saat kita melakukan tindakan proses ya. Oke, saya kira gitu. Wes pinter lah ini selasa ujian lolos kemarin ya. Terus berikutnya adalah ini. Nah, ini namanya adalah apa? Apa ini? Laryngeal mass airway ya. Jadi LMA ya. Jadi ini tadi Mbak Era sampaikan kalau suaranya sudah crowing ya, ini kan sampai laring ya. Kalau hanya diberikan NPA dan headset itu juga mengatasi ya. Minimal kita pasang ini karena kalau ini kita bisa melakukan nggak perlu menggunakan apa itu namanya laryngoscope juga ya. Jadi kalau sebenarnya kita mampu atau kita tidak mampu bisa untuk menggunakan ini. Ya, ini adalah LMA. Kalau ada pasien sudah dengan ada menghirup panas sudah mulai terjadi suara harus dipasang. Jangan gitu. Karena dia akan berproses. Kalau saya ada benda padat masuk kan ya wes ya itu ya, bendanya kan nggak membekas saat itu juga. Tapi kalau dia karena menghirup uap panas, perlu latihan apa itu artikulasi ya. Nah ini dia akan terus berkembang. Maka nanti ditakutkan bisa sampai dengan ini ya, gangguan ventilasi spontan karena sudah nggak ada ini harus segera ya. Nah, yang termudah yang bisa kita lakukan itu adalah kita pasang namanya LMA ya. Di LMA ini yang perlu kita siapkan adalah kita siapkan LMA-nya, kita siapkan nanti PCM-nya ya, kita siapkan jelinya ya, terus kita siapkan untuk fiksasinya ya dengan ini kan putih ya. Terima kasih. Terus kita siapkan stetoskop nanti untuk mendengarkan ya, dan yang berikutnya adalah kita siapkan spek. Nah, oke. Kalau sudah kita siapkan ya, berikutnya kita indikasi ya pasiennya sudah cocok untuk pasang ini. Kita perhatikan di sini tuh ada ukuran ya. Nah, ukuran ini mengacu dari berat badan. Kalau seperti ini, nah ini adalah untuk berat badan 70 sampai dengan 100. Kayaknya kalau sudah cocok ya. Sampai kan? Sampai 50. Masa? Estimasiku gak sakmono ya, sampai 50. Jadi dari sini ini kita mengestimasi ya. Jadi kalau tempat tidurnya sudah ada timbangannya, karena banyaknya itu lebih baik karena timbangan sudah tinggi. Tapi kalau nggak ada kan nggak mungkin, cuma tak gendong ya ditimbang, tempat fixed itu kan banyak ya. Jadi kita mengestimasi kalau saya sekian, kalau cantika berapa? Mencantika ya. Nah gitu ya, itu kan pasti jauh saya, kalau saya bisa buat kawasan dulu ya. Jadi itu adalah namanya estimasi ya. Kalau estimasi itu naik 5 kilo, naik mas nggak apa-apa, jadi estimasi. Oke, nah kalau pas ya, berarti aduh teman-teman ini. Nah ini ya, kita lihat kalau seandainya ini sudah ini nggak pas, kita harus cari yang oh ini nggak sampai ini di bawah. Jadi kita hanya 50 ya, kita siapkan yang 50 ya. Oke. Terus di situ juga kita perhatikan lagi ya, ini ada gambarnya apa namanya spet ya atau siring ya, ada tulisan 40 mili, kurang dari 40. Ini adalah pengembangan cuff-nya ya. Jadi ini ada spet, ini ada 40 ya. Ini adalah untuk mengembangkan cuff ini nggak boleh lebih dari 40 mili ya. Kalau ini kondisinya dia sudah sempat ada ya. Ini kita kempeskan dulu saja, lalu nanti kita tambahin ya. Nah untuk apa namanya, untuk apa itu, untuk mengembangkan ini ya, ini nanti ini ada istilahnya untuk ngecek apa istilahnya, mengontrolnya ya, itu penunjuknya di sini ya, penunjuk cuff-nya. Kalau seperti ini dia sedang kondisi tadi kempes ya, nanti dia akan mengembang ya. Buat untuk cuff ini tidak boleh terlalu mengembang, tidak boleh terlalu distended. Kalau ini benar-benar sampai antos betul-betul apa sih ya, over distended gitu ya. Nah di sini budaya lokal ya. Ya, jadi kearifan lokal. Ya, jadi kalau seandainya ini sampai seperti itu, nanti kan ini masuk ke dalam ini ya. Nah, sampai dengan lari, kalau ini dikembangkan sampai over distended, dia akan berisiko menekan jaringan sekitar. Sehingga perfusi di jaringan sekitarnya menjadi berkurang ya. Jadi sini pas aja. Tapi kalau ini kita biarkan bocor, fiksasinya menjadi tidak maksimal, oksigen pun yang kita berikan juga mungkin tidak langsung semua masuk, tapi dia juga akan ada yang bocor juga. Ya, jadi dipastikan ini adalah pas ya.
boleh tapi lebih dari 40. Kalau lebih dari 40 tadi akan menjadi overextended ya. Oke, nah kita ambil dulu, kita isi ya, kita cek di awal, kita cek dulu sebelum kita pasang. Ambil dari plastiknya, kita cek dulu bocor apa enggak ya. Ini untuk caranya ngisi balon. Ini di sini kan ada cundilan apa cantikan gini ya. Mana yang bisa dilihat yang satunya tadi kayaknya ada ya, kecil tadi mana? Nah, oh ini loh, pasnya. Oh, betul. Jadi ini ya, ini jangan cuma gini kok. Kalau gitu tok dia nggak akan masuk. Jadi ini harus kita tekan. Nah, ini ada cantilannya ini ya, kadangnya merah, tergantung ukurannya si warna-warni ini ya. Nah ini kita tuh kayak nggak asal tidak tahu ngapa mau kena bocor apa ngapa kan gitu ya. Tapi sebenarnya ada warna-warna itu berbeda. Ini kita tekan sedikit, terus berikutnya kita kalau sudah kita dorong ini ya, ini nanti bisa dicek ya. Ini ada kayak gasnya di sini ada putih-putihnya ini loh. Ini harus kita sedikit tekan. Nah, bisa kita tekan, dorong tekan, baru ini kita bang ya. Nanti kalau tidak kita tekan ya nggak masuk. Ini lagi 10. Masukkan lagi. Nah, 60 kita cek masih kurang ya, masih ketemu ya. Lagi coba 10. Oke, kalau sudah kita rasa cukup, kita cek bocor atau tidak. Kalau sudah nggak ada yang bocor, kita kembiskan lagi. Untuk mempeskannya juga kalau cuma gini saja kita tarik ya nggak kempes, ya kan? Jadi kalau mempeskannya harus sama kayak tadi, tekan, dorong, nah dia bakal dorong sendiri ya. Gitu ya, jadi harus sambil kita. Kalau tidak lambat ya kita bantu. Nah, gitu ya. Oke, kita ambil lagi 30. Kalau sudah ya, kita siapkan jelinya, taruhnya di atas ini. Posisi masangnya yang pertama ini, anggaplah yang kedua ini. Kalau masangnya pertama ini, pertama ya, si harapannya saat ini nanti masuk, yang kedua ini kita kembangkan, nanti akan bisa masuk. Ya, tapi kalau ke atas ini kan nanti pasang balik dulu, ya, jadi ini kebesaran ya ini ya. Ini kan sayangnya tuh kita nggak punya ukuran yang pas. Masangnya gini ya. Masangnya, jadi posisinya kita pegang seperti ini, seperti masang memegang pensil ini, arahkan ke sini, terus kita buka. Nanti nggak bisa masuk sini gitu. Nanti kalau sudah melewati, turun ya, lewati sudah sampai di bawah lidahnya sana, kita masukkan sedikit, bisa. Itu memang 70 ya. Karena coba diposisikan agak gini. Ya, kemudian kalau nggak ini berarti ukurannya besar ya, enggak sini sampai segini ya. Kita bisa ukur dengan di tengah ini, posisinya di tengah, tengahnya yang kesini. Biasanya cuma segini. Gitu ya. Ukurannya bisa ya. Makanya saya bilang ukurannya kalau masih pas, harusnya kalau pas setelah kita kembangkan kita akan mengembang matunya. Kalau sudah seperti itu, jadi sudah pas ya, kita ini sudah masuk di posisinya, kita kembangkan lagi balonnya. Ya, kita kembangkan, jadi kita kembangkan tadi kalau mau 30 kita masukkan 30, dorong dulu ya. Masuk. Nambah. Masuk ya. Kita kembangkan sampai dengan yang hitungan tadi. Terus sambil itu kita siapkan ya untuk kita cek ya, apakah sudah masuk atau belum. Nah, kalau sudah terfiksasi, terus dilakukan baking. Nah, di sana ya, guys, teman-teman. Oh ya, aman ya. Oke ya, silakan baking. Untuk baking bisa ya caranya ya. Oke, untuk baking ini gimana? Nah ini kita baking, ayo silakan. Nurse Sabta untuk mendengarkan auskultasi ya. Kita auskultasi apakah sudah oksigennya masuk dan juga tidak ada kebocoran. Ya, ada auskultasi kanan, auskultasi kiri gitu ya. Atas
Nah, oke. Caranya gimana? Kita tahu bahwa yang dewasa ya, jadi kita berikan cukup sepertiganya aja sisa ini karena kita pernah dapat. Kayak gini ya. Ini nanti sebenarnya dikritik tapi nggak mau lolos nanti biar sekalian karena teman-teman kayaknya sudah lolos ini ya kan oksigenasi ya. Nah ya. Jadi pada saat berikan seperti ini kan ya C terus E. C-nya memastikan ini, E-nya itu untuk melakukan killing. Memberikannya dalam bag ini ya, ini adalah sekitar 1.500 ml. Kita semuakan. Kita kan kalau di dalam volume kita berapa sih? 10 ml kalau nggak salah ya. Jadi anggap aja secara umum untuk memberikan 500. Berarti kalau mau 500 bilang sepertiga. Jadi cukup begini saja. Ya, sepertiga saja kan. Catatannya adalah cukup paru mengembang. Jadi kalian cukup kembang aja kan? Ya, bukan hiperventilasi. Karena nanti kalau mau kita berikan semuanya pakai tangan buang gini nanti, dia sekarang ngowos ya. Kalau nggak ngowos, dia pasti akan seperti itu ya. Jadi akan terjadi hiperventilasi. Ya, jadi cukup sepertiganya saja. Jadi cukup paru mengembang. Gitu ya. Oke, yes. Itu cara memberikannya sepertiga saja. Jadi sekitar 500. Jadi gitu. Jadi nanti kalau ini sudah dikembangkan, berikan oksigen, diperiksa apakah udara itu sudah masuk. Itu ya, inspirasinya ya. Ada bocor atau tidak dari kami. Bisa diterima ya? Oke. Ibu kok gak masih pas sih, coba besok sama-sama deh. Iya, Bang Ibu gak panas kan memang belum masuk. Ya, gitu ya. Oke, waktu itu uang, ya. Uangnya nggak bisa sudah dibebel, nggak bisa uangnya karena bentuknya itu adalah saatnya jalan nafas gini dia maksudnya bunternya gini. Kalau miring ini kan bisa ya, nah dia bunter. Jadi akhirnya kita buka dulu seperti ini ya, kita buka, kita cek uangnya ada di mana, terus modelnya kita tarik sedikit miring-miring sampai ketika dia sudah posisi miring baru kita capit. Pernah juga gigi palsu, ya, nanti gigi palsu terus kaget mungkin ya, pas nah seperti itu tuh kita bisa untuk menggunakan ini. Ini namanya adalah magil forceps. Magil di sana ya, magil forceps ya. Jadi juga bisa menjadi salah satu alat untuk kita mengambil morbus alienum ya, yang benda asing ya ada di jalan nafas. Dulu yang pernah cerita yang sempritan itu juga sudah berusaha kita ambil tapi nggak bisa karena dia ada bulannya itu ya. Jadi akhirnya harus dilakukan pemindahan. Kita pasang. Oke, terus apa lagi? Nanti coba ya gandengannya Bu Erna yang RW itu siapa? Bu Arina apa Bu Yeti? Bu Yeti ya. Sudah praktik Bu? Kayaknya nggak diajari paling ya. Ini loh apa namanya ETT ya, karena ETT itu nanti kalau ternyata Bu Yeti ngajari, kalian kabari Bu Erna ya. Bu Erna tunjukkan caranya biar bisa. Tapi sebenarnya secara kompetensi untuk S1 memang menyiapkan asistensi. Jadi sementara saat ini yang saya sampaikan asistensi dulu ya. Jadi di sini ini yang namanya ETT, ya. Jadi ETT ini pemasangan ETT itu namanya intubasi. Kalau melepas namanya ekstubasi, ya. Jadi kalau pasien tadi yang sudah terpasang ETT, sudah terpasang LNA, ini sebenarnya sudah dinyatakan terintubasi. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah lab BAD, dalam materi BAD ya, itu kan kalau secara umum pada saat melakukan pemijatan itu kan kompresi 30 banding ventilasi 2 ya. Tapi kan secara cepat itu harapannya adalah kita bisa untuk memasang ETT. Kemudian juga LMA harapannya biar terintubasi ya, dengan syarat masangnya tidak ada interupsi. Kalau pada saat masang terus hasil pijat berhenti berarti nggak boleh. Tapi kalau pada saat masang bisa langsung dipijat atau mungkin ini dengan waktu yang sangat cepat untuk diizinkan karena akan lebih efektif ya. Kalau sudah terpasang ETT, sudah terpasang ETT sudah terpasang LMA, itu antara kompresi dengan ventilasi sudah tidak perlu sinkron ya. Jadi untuk yang pijat itu bisa diberikan 100 sampai 120 kali per menit dengan high quality CPR-nya. Untuk yang memberikan nafas buatan ya tadi cukup dengan dada mengembang, berikan respiratory breathing 10 sampai 12 kali per menit. Bisa tiup 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5, 1000 tiup gitu ya. Itu berarti kita berikan 10 kali. Sudah yang berikan itu ya berikan saja, yang di artinya yang di ventilasi ya, yang dikompresi ya pijat aja. 2 menit cek
sambil kita putar. Jadi bagian nanti jadi seperti itu. Jadi itu kan lebih efektif. Jadi, makanya kalau sudah begini pun ikut ya kalian dan juga jelas ya. Nah, apa yang mau kita siapkan ya di sini? Ini yang namanya ETT-nya. Ya, ini ada yang kurang, harusnya ada konektor. Jadi konektor kita pasang di sini, bentuknya hampir seperti ini. Saya cari tadi kok nggak nemu ya. Bentuknya hampir seperti ini, warnanya di sini biru, bisa kita lepas harusnya seperti ini. Kita pasangkan di sini sehingga konektor itu nanti bisa menghubungkan dengan apa ini namanya? Kalau ada konektornya ya, bisa dihubungkan dengan BVM, bisa dihubungkan dengan ventilator ya, cubingnya ventilator ya, bisa dihubungkan dengan jack series atau yang lain. Kalau ini belum bisa, ini harus ada konektor. Kalau sudah ada konektor kan akan seperti ini ya. Nah, kayak gitu ya. Ini harus ada konektornya, bisa kita siapkan. Terus ini kita siapkan juga, ini namanya stilet ya, atau madrin, mandrin ya, atau ini sebagai introducer. Jadi ini nanti posisinya akan kita, jadi ini awalnya masih di area di plastik ya. Kita akan menyiapkan, satu adalah kita cek kalau dewasa itu ya sebesar jari kelingkingnya korban. Terus kita siapkan satu ukuran di atasnya, satu ukuran di bawahnya. Ya, jadi di sini nanti kalau ternyata dilihat ukurannya ini adalah 7 yang cocok untuk seorang pasien, kita bisa ambilkan lagi 7,5, bisa ambilkan lagi 6,5. Gitu ya, pada saat dicoba. Tapi yang kita siapkan yang seukuran dulu lah, karena pada saat masuk mungkin kok nggak pas masuk sini ya, itu apa namanya logikanya masuk ini ya, nanti kalau pada saat mau dimasukkan ke terakhirnya perlu kok besaran, kita bisa segera ambilkan yang kecil gitu ya. Ini kebanyakan pasti. Nah, ini kalau sudah kita siapkan yang sesuai dengan ukuran dari kelingking, kita masukkan wire-nya seperti ini. Terus ini bisa kita bentuk ya seperti lengkung gitu. Kita masukkan lagi ini nanti ke plastiknya. Ya, harapannya kita mempertahankan untuk steril. Terus berikutnya kita siapkan juga ya, kalau sudah kita siapkan lagi untuk ini nanti adalah jelinya, atau juga ada yang pakai silokain spray. Jadi sekarang ada untuk. Terus kita siapkan juga ya, ini nanti untuk membakar tas. Nah, ini sini ada tulisan 7 mili. Jadi nanti kita ambilkan dulu, kita cek bocoran apa dan juga ya, samanya kita makan dulu. Nah, kita kembangkan ya, nanti ngeceknya di sini. Ini ada tulisan 7 mili. Ya, kalau kita cek ada kebocoran, jadi setelah kita pasang kita cek ya nggak ada kebocoran, kita ambil 7 lagi. Oke, berikutnya kita masukkan. Ini tinggal pakai di sini. Terus kita siapkan lagi ya, di sini adalah opa yang sesuai ukurannya pasien. Karena nanti kalau sudah kita pasang dan untuk potensi jalan nafas akan kita pasang. Kita siapkan suction juga, ya suction kita siapkan. Siapa tahu pada pemasangan nanti ada suction, kita siap butuh nggak butuh bisa kita siapkan. Terus kita siapkan BVM, itu ya. Oke, sama ininya. Ya karena di sini kalau pasiennya itu pada saat mau kita pasang dia dengan kondisi yang tidak cardiac arrest ya, maka di awal harus kita berikan backing ya, kita berikan backing. Tapi kalau pasiennya itu awal sudah dengan cardiac arrest, kita bisa segera pasang gitu ya, karena harapannya kalau pada pasien yang tidak cardiac arrest bisa tercapai mungkin minimal dengan 95. Tapi kalau tidak mungkin kan harapannya dari 90 begitu ya, untuk saturasi oksigen ya. Kita berikan dulu biar nanti nggak tambah hipoksia, nggak tambah sianotik kayak tadi ya, jika kita mungkin kalau dia dengan tidak cardiac. Jelas ya. Jadi kita tambahannya adalah kita gunakan di epigastrium untuk mendengarkan suara lambung. Takutnya pada saat masak itu kan kalau kita lihat ya, dengan pakai laryngoscope itu kan ada lihat kayak ada pika, ada lubang di atas, ada bawah. Kita harus masuknya di sini, yang kalau masuk di bawah, dan itu kemungkinan yang akan masuk di bagus ya. Nanti saat kita kembangkan, kita beri oksigen, kita dengarkan oksigennya masuk di lambung. Makanya kita harus pastikan juga didengarkan di area epigastrium ya. Terus hal yang tidak kalah penting adalah kita siapkan ini ya. Ini namanya adalah apa? Laryngoscope ya. Jadi ini kita harus mampu ya nanti nyiapin. Untuk yang ini namanya adalah handle gangannya. Untuk yang ini namanya blades ya. Dalam blades ini ada lampu ya, lampunya ini harus kita perhatikan, pastikan lampu ini menyala, jangan sampai nanti pasien itu suhu yang mau selalu ternyata menyala jadi bingung gitu ya. Jadi harus kita pastikan, kita harus bisa cara masang ya, masangnya kayak ini. Nah ini risiko mengenai kita ya, kadang harus dimasang ini kena ini ya. Cukup gini saja, handle-nya dipegang tangan kiri, gripnya tangan kanan, masukin di sini. Kalau sudah tepat gini, tepat.
ini sedang kondisi mati. Ya, kalau yang satunya nyala tapi nggak terlalu terang. Kalau untuk buka cukup gini saja. Ya, dulu karena pernah ya pada saat itu tuh ada yang bukanya gini. Mah ngenai batu itu teman ya. Ya. Jadi gitu. Karena biasanya kalau orang stres itu sering-sering dulu ya, untuk mengurangi stres dulu macam-macam. Ya, jadi silakan untuk mati. Nanti kalau sudah kita siapkan, oh sudah nyala, tinggal kita tinggal. Kalau butuh tinggal kita ya. Oke, jadi ini laryngoscope juga harus kita siapkan. Baru yang tidak lupa ya, yang tidak kalah penting ya, itu adalah Fiksasi. Apa namanya, plester ya. LMA tadi juga perlu plester ya, itu sudah ya, plester gunting ya, tadi saya minta gunting ya. Nah, untuk fiksasinya sama ya, fiksasi sudah pernah isi semua kan? Ya, belum. Jadi kalau sudah dilepas, sudah masuk fiksasi itu dari sini diputarkan set, dan beberapa kali baru bisa tarik sini atau tarik sini. Kalau orangnya dengan alergi coklat, plester coklat, ya ganti yang putih. Kalau yang juga masih alergi, kita bisa siapkan talinya tracheostomy. Tahu ya, bukan benang sih, tali putih yang pipih itu ya. Jadi nanti kalau ini sudah masuk begitu, itu kita talikan, gitu ya, ditalikan. Terus berikutnya tali di sini, kita tarik. Itu kalau untuk tali dengan tracheostomy, misalnya sudah begini. Masuk ya, adanya begini ya, sudah seperti ini. Maka ini nanti kalau mau master yang pertama, masternya gini, tapi ini nggak lengket ya, biasanya panjang ini lengket ya. Terus ini kita putar ke sini, sudah gini, ini kan kita pegang, kita putar gini, ya nggak lengket ya. Putarnya ini agak banyak, agak cuma satu kali. Nah, putar lagi. Nanti kita putar lagi gitu ya. Terus nanti kalau sudah bisa kita putar ke sini atau bisa kita tarik ya, gitu ya. Kalau pakai yang tali putih itu juga untuk narinya tinggal ditarik di area sini, baru kita talikkan ke belakang. Ya, juga bisa terfiksasi. Jelas ya. Nanti kalau untuk masang, karena kompetensinya adalah, tapi nanti kita harus bisa bagging di awal. Pada saat sudah siap bagging, kita harus bagging lagi ya pada saat sudah terpasang. Gitu, harus bisa ya, harus segera bisa mengambil alih. Nanti kalau seperti laryngoscope itu nanti biasanya masanya gini ya, di tangannya hanya tadi dari kanan tarik ke sebelah kiri gitu ya. Nah, ini nanti harusnya pakai lampu. Nanti kita akan tarik begini, posisi ini akan kita buat snapping gini ya, ini. Baru berikutnya ya emang dibuat jangan diganjel, kadang dia diganjel juga biar bisa kita melihat pagi yang leher-leher pendek itu sulit. Nah, ini nanti akan kita pasang ya. Nanti biasa aja kalau memang aturannya tidak sampai masang. Oke, wes, terus apa? Terakhir ya. Terakhir ini. Kalau kita tidak bisa masang lewat mulut, tidak bisa masang lewat hidung, ya. Ada mungkin sudah fraktur dengan safar atau mungkin sumbatannya total, maka kita harus membebaskan jalan nafas dengan memasukkan jarum ya ke membran krikoid yang kita kenal dengan istilahnya apa? Needle krikotiroidotomi atau ada juga needle krikotirotomi juga boleh ya. Jadi membuat lubang dengan menggunakan jarum pada membrana krikoid ya, membran krikoid. Apa saja yang kita siapkan? Ini ya. Yang kita siapkan adalah jarum ukuran besar. Kalau di luar mungkin dengan ada pulpen dan lain-lain ya, itu lebih gede ya. Nah, di sini kita pakai jarum ukuran besar. Terus kita siapkan, ini namanya adalah jet insuflasi. Ini nanti fungsinya untuk mengalirkan oksigen. Ya, untuk mengalirkan oksigen. Jadi ini harus kita siapkan sumber oksigen yang dipastikan regulatornya jalan gitu ya. Ini kalau kadang keburu-buru tuh ternyata belum dipasang, ternyata harus dipastikan. Terus kita siapkan iya, ini ya, kita siapkan lagi juga di sini adalah spek ya. Biasanya mana ini spek sama plastiknya. Ini tak balik mas enggak ya. Nah, ya, kita siapkan apa
apa namanya ini dengan plastiknya. Terus kita siapkan juga, jadi ada jarum. Di sini ada sinanya, ada sinanya. Oh lari. Aku bisa pakai jarumnya ya. Oh ini. Nah, yes ya. Kita siapkan. Terus kita siapkan juga apa namanya cairannya, bisa mungkin Aquades atau mungkin NaCl, bolehlah kita siapkan di sana. Kita siapkan juga disinfektan ya. Kalau semua sudah siap, sekarang kita bisa untuk menentukan lokasinya ya. Jadi di sini itu ada jabut. Kita lihat semuanya bisa dicari. Laki perempuan itu juga punya yang paling menonjol tiroid ya, punya tiroid di situ. Bawahnya lagi ini karena ada kayak selang. Iya. Ya, kita tusuk yang di situ karena tadi ya dari bawah ini sudah terakhir. Kalau itu sudah ketemu ya, kita bisa kasih tanda. Setelah kita kasih tanda, terus ini kita disinfektan. Ya, kita siapkan disinfektan, kita apa namanya seperti di situ. Terus berikutnya kita siapkan ya jarum besarnya. Kita siapkan. Ya, kalau saya sukanya nyiapkan dulu ini, saya isi cairan. Kalau cairan di sini ya, saya isi cairan secukupnya aja. Nah, 4-5 boleh ya, saya isi cairan dulu. Kalau sudah ini saya siapkan, ya ini saya lepas cairannya, saya hubungkan dengan sini. Ini monggo, ini boleh saat ini, boleh juga nanti kalau sudah menusuk baru disiapin, baru dihubungkan. Boleh ya, pada saat sudah tertusuk, yakin baru dihubungkan. Nah, kalau sudah begini, kalau saya buka di awal, ya, yang sudah tadi kita tandai kita pastikan lagi di sini tak cek lagi. Nanti kalau ini kita bisa dispeksi lagi ya. Kalau sudah yakin, ini kita seret posisinya tegak lurus. Terus kita akan merasa kalau sudah menembus membran krikoid itu seperti kalau kita nusuk ban yang kata majes. Jadi akan kerasa nusuk dulu ada kayak jaringannya agak ini terus masuk ke yang rongga ya kayak gitu. Nanti kalau sudah kerasa seperti itu, coba kita tarik sedikit. Kalau dia pelupuk, kita bisa tambahkan sedikit lagi biar dia posisinya di tengah. Kita coba tarik lagi. Kalau ternyata itu sudah tetap pelupuk, berarti betul. Ya, ini bisa kita lepas. Tapi kalau ternyata tadi sudah kerasa just kita masukkan agak dalam, saat kita tarik ini ada darah, maka kita tarik sedikit. Tarik sedikit, kita coba tarik lagi. Kalau ternyata sudah pelupuk, berarti sudah tepat. Yang mungkin tadi dia ke dalam. Ya, oke. Kalau sudah tepat seperti itu, sudah gelembung, pelupuk, berarti kan darah ya. Ini bisa kita lepas. Berikutnya adalah yang di sini ini kita seperti masang infus ya. Jadi ini kita tarik sedikit, kita masukkan aplikasinya. Mandrinya tarik sedikit ya, kita arahkan 45 derajat sampai dengan ini karena nggak boleh ditusuk ya. Semuanya masuk. Ya, kalau sudah semuanya masuk, segera kita menghubungkan dengan jet insuflasi. Ini dihubungkan dengan oksigen ya, yang ini dihubungkan di sini. Dalam jet insuflasi ini ada lubang, ini kurang besar sebenarnya lubangnya. Ya, ini ya. Jadi di sini ada lubang. Ini lubangnya kurang besar karena ini adalah fungsinya untuk kita mengatur inspirasi ekspirasi. Ya, ini kan sudah ya, kita bisa dengan aliran 70 rpm boleh agak tinggian. Posisi 1 detik untuk masuk ya. Tutup 1000. Berikutnya kita buka. Buka ini adalah fase ekspirasi. Normal inspirasi banding ekspirasi berapa? Masuk 1 berapa? Keluarnya panjang kan? Berapa? 1:2. Itu normal ya. Kalau untuk ini ya pada pasien dengan yang dipasang jet insuflasi itu adalah 1:4 ya. Jadi ini saatnya tutup inspirasi 1000, buka 1000, 2000, 3000, 4000, tutup lagi 1000, buka lagi 1000, 2000, 3000, 4000, tutup lagi. Kira-kira kenapa kok harus lebih lama? Kenapa? Kok yang normalnya kan 1:2. Kok ini harus 1:4? Kenapa? Karena
Karena kalau kita lihat ya, enak ya. Iya, jadi di sini kalau kita lihat, ini kan ukurannya kecil ya. Kalau masuknya kita mengoptimalkan satu masih bisa karena tadi oksigennya didapatkan ada tekanan, ya kan, dengan flow-nya tadi. Karena ada tekanan, tapi kalau keluar bandingkan kan harus ada proses masuk O2, keluar CO2. Nah kalau ini cuma sekecil ini, pasti CO2 yang keluar nggak bisa maksimal. Sehingga biar bisa lebih lama untuk proses keluarnya, biar tidak terjadi hiperkarbia, penumpukan CO2 jadi dibuat lebih panjang, gitu ya, sehingga akhirnya masuknya tetap 1 tapi keluarnya dibuat 4, 1/4. Jelas ya? Nanti kita hitung pada saat itu ini nggak boleh lama-lama. Kalau ini kelamaan juga nanti bisa terjadi penumpukan, memang salurannya pun kalau tidak dipakai yang lebih besar pun kan juga nggak bisa selebar jalan nafas ya. Sehingga dalam hal ini segera kita laporkan untuk ditindaklanjuti, gitu ya. Harapannya berapa menit bisa untuk kita atasi ini? 2 sampai 2 menit. Terus teko tadi kira di telepon aja tak nyambung tut ngono ya 6 menit. 2 menit berapa? 30 menit masih bisa ya. Jadi harapannya bisa sampai dengan 30 menit. Ya yuk kalian. Pokoknya ada nyiap nol ya. Jadi kita bisa laporkan, bisa pakai SBAR yang simulation background itu ya. Atau kalau dalam kondisi trauma bisa juga menggunakan MIST ya. Jadi pada saat itu dok, ini ada pasien nama siapa, usia sekian ya. Dia dengan M-nya adalah mekanisme of injury. Pasien jatuh tapi dengan luka jadi seperti apa nanti disampaikan ya. Mekanisme injury. Terus I-nya itu adalah injury sustain. Ini tadi didapatkan ada obstruksi jalan nafas, jadi ada airway obstruction dengan tanda-tanda. S-nya itu adalah enzim, tandanya apa? Dan ini sudah kami lakukan tindakan middle trichotilary. Menurut tindak lanjutnya dok, gitu ya, mungkin dengan tracheostomi, sobek dan dipasang untuk kami ya pipa tracheus, tracheostomi gitu ya. Nah itu bisa untuk seperti itu. Ya, kok pipa tracheostomi. Itu tindakan membuatnya ya pipa tracheus ya. Jadi ke sana ya, jelas ya. Jadi nggak boleh lama-lama. Jadi intinya ini adalah kita boleh menusuk ya, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawanya pasien atau nyawa korban. Karena kalau ini kita biarkan ya, mungkin akhirnya akan mengalami tidak ada jalan nafasnya terjadi sumbatan dan tidak bisa kita ini oksigen yang juga berkurang ya, bisa didapatkan pasien mengalami ares respirasi kayak gitu ya, nanti oksigenasi ke otak juga terganggu, bisa terjadi penurunan kesadaran dan lain-lain ya, ke sana ya.